Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gonlis Giantoro, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas PGRI Madiun. Dalam keseharian saya menjadi seorang dosen, saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan mission statement atau tujuan yang saya susun, saya ingin menjadi seorang dosen yang dalam penguatan Tridharma di bidang pendidikan sesuai dengan luaran yang saya inginkan. Saya ingin mahasiswa ketika lulus nanti bisa menjadi mahasiswa yang smart and kompetitif. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kegiatan di luar kegiatan saya sebagai dosen. Saya juga mempunyai kegiatan di luar saya dalam kegiatan di kampus. Saya menjadi seorang pelatih di klub saya sendiri yang bernama Gontaro Badminton Academy, yang terfokus pada pembinaan atlet mulai dari usia pradini sampai taruna, yang mereka semua sudah mempunyai prestasi di kancah regional maupun nasional di bidang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPS yang tentunya menjadi acuan saya dalam pembelajaran dalam mata kuliah bulu tangkis. Dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah bulu tangkis di sini mempunyai bobot 2 SKS yang akan diampu oleh mahasiswa di semester 6. Untuk CPL dari mata kuliah bulu tangkis di sini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami sejarah, organisasi, peraturan tentang perbulu tangkisan, menguasai keterampilan dasar atau teknik dasar seperti pegangan, pukulan, dan footwork atau kerja kaki, dan bisa melaksanakan atau menjadi panitia dalam suatu event bulu tangkis. Untuk CPMK dalam mata kuliah bulu tangkis saya bagi menjadi 4. Yang pertama, kontribusi dalam meningkatkan mutu kesehatan melalui olahraga bulu tangkis. Untuk CPMK 2, menguasai konsep pengetahuan dalam bidang olahraga bulu tangkis. Untuk CPMK 3, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang olahraga, khususnya olahraga bulu tangkis. Untuk CPMK 4, mampu menerapkan pengetahuan pada olahraga bulu tangkis, terutama dalam bidang sport event dalam olahraga bulu tangkis. Kemudian untuk bahan kajian dalam perkuliahan bulu tangkis di semester 6, yang pertama kita akan menyampaikan program pembelajaran dalam satu semester. Yang kedua kita akan memahami tentang sejarah bulu tangkis, pengenalan teknik dasar bulu tangkis, terutama di pegangan, grip, pukulan stroke, atau yang ketiga tentang kerja kaki atau footwork. Selanjutnya untuk perwasitan atau linesman, peraturan pertandingan, konten kreator dalam olahraga, sport event, dan pembuatan atau pelaksanaan kejuaraan dalam bulu tangkis. Dalam perkuliahan bulu tangkis yang saya ampu, di sini saya ada beberapa poin tentang penilaian. Jadi saya membuat rubrik penilaian yang memuat 4 aspek. Yang pertama kognitif atau pengetahuan tentang olahraga bulu tangkis. Yang kedua adalah psikomotorik atau kemampuan gerak serta menganalisa gerak dalam olahraga bulu tangkis. Yang ketiga, digitalisasi dalam pengembangan sosial media dalam olahraga bulu tangkis. Yang keempat atau yang terakhir adalah sport event organizer dalam olahraga bulu tangkis. Di sini saya membuat beberapa poin. Ada 4 poin untuk kriteria penilaian, mulai dari kurang, cukup, baik, baik sekali. Saya beri contoh seperti kognitif atau pengetahuan tentang bulu tangkis. Kurang, itu nanti akan mendapatkan skor 1 dengan kriteria mahasiswa tidak bisa menjelaskan manfaat serta kegunaan dari setiap latihan dalam bulu tangkis. Untuk kriteria selanjutnya cukup atau skor 2 dengan kriteria mahasiswa terbata-bata dalam menjelaskan manfaat serta kegunaan dari setiap latihan dalam olahraga bulu tangkis. Untuk poin yang ketiga, baik dengan skor 3, mahasiswa dengan sedikit membaca tetapi mampu menjelaskan manfaat serta kegunaan dari setiap latihan dalam olahraga bulu tangkis. Untuk yang terakhir, di skor 4 dengan kriteria baik sekali, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat serta kegunaan dari setiap latihan dalam bulu tangkis. Nah, itu salah satu contoh dari kognitif, dan itu nanti akan diterapkan juga di psikomotor, digitalisasi, dan sport
event organizer. Dengan rumusan penilaian, jadi nilai akhir itu adalah jumlah skor yang diperoleh dikalikan 100 poin dibagi jumlah skor maksimal atau 16 poin. Artinya 14 kriteria dikalikan 4 aspek. Seperti itu menjadi nilai maksimal. Yang dengan norma penilaian jika kurang itu adalah di bawah 70. Cukup antara 70 sampai 79. Baik antara 80 sampai 89. Baik sekali 90 sampai 100 poin. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek di kelas dan di lapangan. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Oke, untuk hari ini kita akan membahas masalah tentang olahraga bulu tangkis, yang tentunya untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar olahraga bulu tangkis. Nah, seperti itu. Nah, olahraga bulu tangkis ini dalam RPS-nya kita mempunyai bobot 2 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 6. Langsung saja ke materi. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu adalah cara memegang raket. Cara memegang raket di sini nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas nanti di belakang. Yang kedua adalah cara kita memukul atau stroke dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya ada footwork atau kerja kaki dalam permainan bulu tangkis. Pertama, cara memegang raket ada 4. Nah, di sini ada pegangan forehand yang akan kita praktekkan besok ya. Cara memegang forehand itu seperti kita berjabatan salam. Jadi kita seperti berjabatan salam, kemudian raket diangkat, putar ke depan. Seperti kita berjabatan salam. Yang kedua, backhand. Backhand di sini penekanan pada bagian belakang raket. Jadi ibu jari menekan di bagian belakang raket sehingga ada tekanan dari ibu jari untuk mengentakkan raket ke depan. Kemudian ada American grip. American grip ini yang sering dipakai oleh ibu-ibu pemula atau memang disarankan untuk tidak untuk profesional. Karena pemegangan raketnya hanya di bagian belakang, tidak ada save untuk bagian depannya. Jadi ini cenderung raket lepas. Nah, jadi kemungkinan besar raket ini ketika kita mengayun raket dengan kencang, raket ini akan lepas ke depan karena tidak ada save dari depan. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi di sini adalah pegangan gebuk kasur, kalau orang Indonesia bilang. Jadi kita itu hanya menggenggam raket, bisa melakukan dengan forehand atau backhand. Nah, seperti itu untuk pegangan raket. Untuk selanjutnya ada pukulan. Di sini ada beberapa jenis pukulan ya, mulai dari servis. Servis sendiri adalah awal pukulan ketika kita mau melakukan permainan. Nah, kita bisa melakukan servis dengan melakukan servis pelan atau servis panjang atau flick servis. Kalau servis pelan otomatis areanya di depan garis servis. Kalau belakang tinggal menyesuaikan antara single dan permainan ganda. Ya, itu ada garis single dan garis ganda yang akan kita praktekkan besok ya. Yang kedua adalah netting, ini masih di bagian depan. Netting adalah pukulan pelan yang kita arahkan ke bagian depan lawan. Jadi netting itu dari depan menuju ke depan. Yang diharapkan shuttlecock nanti akan bergulir pelan ke area depan lawan. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah drop shot. Drop shot di sini yang dimaksud kita melakukan pukulan dari atas kepala atau overhead dari baseline ya, dari belakang garis bagian belakang, kemudian kita arahkan turun. Ini tidak menggunakan power, tapi hanya memberikan sentuhan ayunan raket ke arah tajam depan. Ini sasarannya pasti area depan ya, masih area depan sehingga menyulitkan pemain lawan untuk di area depan. Ini bukan smash, seperti smash tapi ini tidak menggunakan power. Terus selanjutnya ada lob. Lob itu pukulan yang kita pukul dari baseline, dari
garis belakang atau area belakang overhead, kita arahkan ke bagian belakang lawan. Tinggi, bolanya itu lambung tinggi ke bagian belakang area lawan. Seperti itu. Yang terakhir adalah smash. Smash di sini pukulan yang kita lakukan dari overhead di atas kepala dengan kita lakukan dengan sekeras mungkin tajam ke area lapangan lawan. Oke. Kemudian drive, pukulan drive itu pukulan dari sisi kanan atau sisi kiri yang sejajar dengan net. Kemudian kita ada ayunan seperti smash, tetapi ini sudah di bagian area samping, bukan area overhead. Kita lakukan keras saja. Kita lakukan dorongan keras, nah itu yang dinamakan pukulan drive. Oke? Dari ini ada dua sesi dulu. Ada pertanyaan tadi tentang, yang pertama tentang pegangan. Kemudian yang kedua ada masalah pukulan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, tentang? Oke, pegangan raket di sini ya. Bagaimana, Mas? Terima kasih. Jadi saya akan bertanya, Pak, apakah posisi pegangan raket bisa mempengaruhi kualitas pukulan ketika kita bulu tangkis? Itu, Pak. Terima kasih. Maksudnya pegangan ini bisa menentukan pukulan mana yang paling bagus atau kualitas pukulannya ya. Otomatis di sini sesuai dengan perkembangan zaman dan mungkin kita belajar melalui riset-riset dari para peneliti. Jadi memang sekarang pukulan itu dibedakan menjadi dua, forehand dan backhand. Pukulan forehand memang secara anatomis pergerakan ini harus maksimal. Pergerakan polos atau pergelangan tangan atau wrist, nah itu harus dimaksimalkan. Ketika kita melakukan pegangan kombinasi, ya ini akan cenderung kaku. Makanya pukulan forehand itu disarankan untuk pukulan berjabatan tangan. Ini untuk memaksimalkan. Nah, ini akan kita praktekkan besok ya. Ini akan memaksimalkan gerak sendi pergelangan tangan. Seperti ini. Karena forehand, karena kita megang raket forehand ya, di sini ada 4 ruas jari yang membantu menekan ke depan. Ada 4 ruas jari yang membantu menekan ke depan. Ya. Selain ibu jari hanya mengondisikan atau balance untuk bagian depan supaya raketnya tidak lepas. Kemudian kenapa kok yang satunya tadi backhand? Backhand itu kita melakukan tekanan 4 ruas jari ini di depan. Keseimbangannya di mana? Tekanannya ada di ibu jari, makanya ibu jari itu harus menekan supaya tidak lepas dan memberi tekanan yang lebih ke arah depan. Nah, seperti itu Mas. Jadi kenapa kok pukulan itu harus disesuaikan seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain? Masalah pegangan sama pukulan? Oh, ya Mas, silakan. Tentang? Saya mau bertanya tentang smash, Pak. Oh, smash. Ya. Berarti di pukulan ya? Iya, Pak. Jika kita melakukan smash, otot apa yang dilatih agar smash kita keras? Wow, ini kayaknya sudah pemain profesional nih Mas ya ini ya. Oke, pertanyaan tentang smash. Jadi kalau kita melakukan pukulan smash ya, nanti akan kita bedakan smash ini kan poinnya kan kita melakukan pukulan sekeras mungkin ke menungkik ke arah lawan, ke arah lapangan lawan. Oke, setuju ya? Yang kedua, smash ini bisa dilakukan dengan jumping smash atau tidak. Tidak jumping. Otomatis yang pertama, kalau kita melakukan jumping smash, sudut tembakan akan semakin luas. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak melakukan gerakan jumping, otomatis sudutnya akan semakin sempit. Itu yang pertama. Ketika kita melakukan gerakan jumping smash, otomatis pertama kita harus memperkuat dari bawah dulu. Atau tungkai dulu. Tungkai di sini pertama yang harus kita kuatkan otomatis dari pergelangan kaki dulu. Kemudian masuk ke gastroc, masuk ke hamstring, dan quadricepsnya juga harus kuat. Pahanya juga harus kuat untuk bisa melakukan tolakan ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan tubuh bagian tengah atau bagian atas, nanti perut abdominal itu harus kuat. Karena di sini jari-jari manusia.
Ya, bagian togok juga harus diperkuat. Kemudian kita masuk ke area poin atau lengan kita. Lengan kita di sini, ketika kita melakukan smash, bridge, atau pergelangan tangannya harus kuat. Bridge otomatis kalau kita melakukan gerakan jari, otomatis nanti forearm juga harus kuat. Lengan bawah harus kuat. Kemudian tricep juga harus kuat. Masuk ke bicep, deltoid juga harus kuat. Otomatis kita harus memperbesar massa otot tersebut dan memperbanyak sebenarnya serabut otot. Jadi semakin lebih kuat. Nah, poinnya di situ. Nah, jadi kalau ada salah satu mungkin bagian yang kurang dilatih, otomatis untuk kemampuan sebenarnya juga tidak akan terlalu maksimal. Nah, gitu ya Mas ya, poinnya ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Dua dulu, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya ada gerak kaki. Gerak kaki di sini atau footwork ya, footwork kerja kaki dalam permainan bulu tangkis yang akan kita praktekkan besok. Ada 4 poin di sini. Ada langkah berurut, langkah bergantian, langkah lebar dengan loncat, dan jangkauan. Yang pertama langkah berurut. Langkah berurut itu adalah kalau dalam pelatihan bulu tangkis kita mengenalnya dengan langkah step. Step itu tidak melangkah, tapi berurutan. Tidak antara kaki satu dengan kaki yang lain tidak mendahului. Jadi di belakangnya gitu. Nah, itu untuk langkah berurutan. Yang kedua adalah langkah bergantian. Langkah bergantian itu seperti berjalan. Tapi di dalam bulu tangkis kita upayakan untuk mengambil bola dengan cepat ya. Jadi usahakan jangan berjalan tapi berlari. Oke? Untuk langkah lebar dengan loncatan, nah ini kita sudah mulai memakai loncatan-loncatan atau menggunakan power otot tungkai kita. Ya, kita bisa melakukan lompatan karena bola terlalu jauh yang mungkin dengan satu langkah tidak bisa, otomatis kita harus menjangkaunya dengan lompatan. Oke? Selanjutnya adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah area di mana kita ready position. Kemudian bola itu hanya berada di area sekitar kita. Jadi kita hanya mengambil satu gerakan-gerakan pendek. Nah, ini namanya ini cuma dijangkau ini. Ini cuma dijangkau. Nah, ini cuma dijangkau. Ini cuma dijangkau. Nah, jadi areanya cuma di area sekitar kita. Oke? Sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Dari beberapa langkah yang Pak Gun jelaskan tadi, apa yang langkah yang terbaik buat netting di lawan? Oh, maksudnya ketika lawan itu melakukan gerakan netting, langkah apa yang Baik, sesuai gitu ya? Yang sesuai ya? siap. Oke. Ketika ada lawan melakukan gerakan netting, di sini sebenarnya ada 2 langkah yang sesuai, yang mungkin disarankan untuk digunakan, yaitu langkah lari dan langkah berurutan atau step tadi. Karena ketika kita melakukan ready position, otomatis kita menyiapi pukulan dari lawan itu overhead ya, dari overhead ya. Overhead itu kita harus melakukan apa? Defend. Dia bisa melakukan overhead itu bisa melakukan smash, bisa melakukan drop shot, bisa melakukan lob. Itu ya. Otomatis kita posisinya kaki membuka. Membuka di sini ketika bola itu lambat, nah ini mungkin kita responnya, kita bisa berlari. Tapi ketika bola itu turun cepat, nah itu posisi yang enak, atau langkah yang enak, kita harus melakukan langkah step. Jadi ketika nanti kita praktekkan ya, jadi ketika kita ready position, kita harus langkah step. Nah, harus cepat seperti itu. Ketika kita mengayun tangan, atau mengayun tungkai kita, itu otomatis nanti akan lebih lama. Enaknya, nah, step atau langkah berurutan. Nah, seperti itu Mas, ada 2 itu. Jadi pemain itu kalau sudah profesional nanti bisa melihat dari keadaan seperti itu. Bola itu lambat atau bola itu cepat. Gitu ya. Oke?
Selanjutnya ini adalah latihan untuk permainan bulu tangkis, nanti drill, stroke, shadow yang akan kita praktekkan besok. Jadi drill itu adalah cara mengumpan, jadi cara kita mengumpan ke player atau pemain atau atlet dengan melakukan lemparan atau melakukan umpan raket. Seperti itu. Untuk stroke sendiri kita sudah melakukan pukulan. Pukulan itu seperti main, tapi ini sudah direncanakan. Jadi pukulan ini mau latihan apa. Jadi kita seperti main, tapi sudah terkonsep gitu. Oh ini kita latihan smash sama netting. Jadi sudah terkonsep seperti itu. Kita seperti main, tapi sudah terkonsep. Kemudian adalah shadow. Shadow di sini ada dua. Ada shadow raket, ada shadow cock. Shadow raket di sini, shadow itu adalah latihan bayangan ya. Latihan bayangan, latihan yang digunakan untuk menstimulus gerakan-gerakan seperti permainan bulu tangkis, termasuk langkah dan pukulan. Shadow raket, kita melakukan, ya memang memegang raket seperti kita main biasa, tapi tanpa kok. Jadi kita hanya membayangkan bagaimana pukulan dengan benar, langkah dengan benar, seperti itu. Kemudian ada shadow cock. Shadow cock di sini fokusnya ke langkah, karena kita hanya memindahkan kok dari titik 1 ke titik 2, atau titik yang lain, nah untuk memperbaiki kerja kaki, terutama di langkah. Gitu ya. Oke, ketika semua teknik sudah dikuasai, kita masuk ke tahap profesional. Ini nanti sebenarnya, ini nanti yang ke belakang ketika kalian nanti melihat atau menjadi atlet profesional. Atlet kalian ada yang atlet profesional seperti itu ya. Anak didik kalian ada yang menjadi atlet profesional. Nah, ada step-step yang harus diperhatikan dalam menyiapkan atlet kita menjadi atlet yang profesional. Ada 4 tahapan seperti ini yang harus kita perhatikan. Terutama yang pertama dari fisik. Fisiknya itu harus kuat. Bulu tangkis itu multi komponen kondisi fisik. Jadi semua kondisi fisik harus bagus. Mulai dari keseimbangan, daya tahan, fleksibilitas, agility, speed, dan lain sebagainya. Endurance juga harus kuat semua. Yang kedua adalah teknik yang kita bahas tadi. Pegangan harus bisa dilakukan dengan baik dan benar. Pukulan harus bisa dilakukan dengan baik dan benar. Footwork, kerja kaki harus dilakukan dengan baik dan benar. Poinnya di sini. Jadi kita harus melakukan pelan-pelan di sini. Nah, makanya disarankan kalau kita melatih atau mendidik atlet ini jangan buru-buru. Lakukan dengan benar dulu. Nah, seperti itu poinnya. Kemudian di sini ada taktik. Taktik itu adalah cara kita atau strategi ketika kita nanti bermain. Nah, strategi apa yang akan kita gunakan? Taktik apa yang akan kita gunakan untuk melawan pemain dari lawan ya, pemain lawan? Strategi apa yang akan kita pakai? Atau kita mau melakukan ofensif atau defensif? Itu nanti melihat lawan dan kondisi di lapangan. Kemudian yang terakhir, yang berada di puncak untuk piramida adalah mental. Bagaimana kita bisa menjaga mood atlet dan memperbaiki mental petarung dari atlet tersebut biar tidak nervous, down, dan lain sebagainya. Atau mungkin overconfident pun juga bisa terjadi kalau atlet kita itu mentalnya ada bermasalah. Pembelajaran hari ini, mata kuliah bulu tangkis hari ini, secara teori cukup ya. Saya kira untuk teknik dasar, saya kira kita semua nanti akan kita praktekkan, terutama untuk teknik dasarnya. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti semua teman-teman diwajibkan membawa pakaian olahraga dan raket ya, untuk praktek besok ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini nanti kita akan mempraktekkan ya apa yang kita bahas yang kemarin tentang teknik dasar dalam olahraga bulu tangkis. Mulai dari grip atau pegangan, nanti ada pukulan, mulai dari netting, drop shot, smash, drive, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan footwork atau kerja kaki dalam permainan bulu tangkis. Sebelum kita melakukan praktek, saya mau tanya dulu nih, sehat semua ya? Oke, untuk mengecek kesehatan kita, tentunya kita harus mengukur nadi dulu ya. Nanti 1 menit aja, nggak usah lama-lama.
Yuk, siap. Mulai. Normal ya, enggak ada yang di atas 100 atau di bawah 70? Oke, berarti masih dalam kondisi aman. Badannya enggak ada yang dingin-dingin ya? Atau hangat, berarti tidak demam. Oke, nanti dilanjutkan aja. Setelah ini silakan nanti Mas Giling nanti dipimpin pemanasan ya. Pemanasan seperti biasa, ada statis dan ada dinamis. Oke, monggo silakan. Forehand. Pegangan forehand seperti yang disampaikan kemarin, kita seperti berjabat tangan. Anggap saja pegangan raket ini adalah teman kita dan kita berjabat tangan dengan teman kita. Jadi nanti posisi ibu jari otomatis berada di samping raket. Semuanya tolong perhatikan, semua ibu jari tidak di atas raket tetapi di samping raket, samping dalam raket. Perhatikan, samping dalam raket. Oke? Semuanya bisa? Samping dalam, bukan di atas loh ya. Berada di samping dalam raket. Kemudian, ketika kita angkat, dan kita putar ke depan, otomatis ibu jarinya berada di depan. Oke. Tidak kebalik. Jangan sampai posisi raket masih miring ke kanan. Ya. Kemudian kita arahkan ke samping. Kemudian kita balik. Nah, ini yang kita maksud seperti kemarin, kita ibu jari menekan ke depan. Jadi ada kekuatan di ibu jari. Ketika posisi ibu jari ini miring, otomatis tekanan ke depan atau tenaga untuk melakukan tekanan ke depan akan tidak maksimal. Kalau kita melakukan servis, perhatikan, perkenaan bola harus bagian bonggol dari kok, bukan bulu. Kalau perkenaannya di bulu otomatis fall. Paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya akan kita praktekkan saja. Oke, kalau kita praktekkan servis pendek, kita tarik, pukul. Relax. Oke, relax. Oke, lumayan. Stop. Gitu ya. Untuk yang terakhir, evaluasi dari footwork, kerja kaki tadi masih banyak yang kaku. Karena memang belum terbiasa, tapi tidak apa-apa. Kita akan coba-coba lagi. Ini harus bertahap, kita lakukan terus-menerus, akan menjadi otomatisasi gerakan. Oke, seperti itu, paham? Oke, kalau sudah paham, mungkin untuk pertemuan praktek bulu tangkis pada hari ini kita cukupkan dulu ya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT Serdos 2026 yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.